Karena selama ini kita memahaminya itikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid jami, masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Tetapi ternyata banyak keterangan-keterangan yang menerangkan bahwa itikaf itu bisa saja dilakukan di masjid non jami, goiru jami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghafirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul azim, sadaqan nabi Habibul Karim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas idina pada malam hari ini kita diberikan nikmat, diberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan itikaf walaupun tidak idealis ya. Kemampuan kita mungkin baru sampai seperti ini. Selawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada seluruh umatnya yang istiqomah dalam ketaatan, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan. Hadirin sekalian, para ikhwan, pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan beberapa hal, diantaranya berkenaan dengan tempat itikaf. Karena selama ini kita memahaminya itikaf itu hanya bisa dilakukan di masjid jami, masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Tetapi ternyata banyak keterangan-keterangan yang menerangkan bahwa itikaf itu bisa saja dilakukan di masjid non jami, goiru jami, maksudnya masjid atau musola yang dipakai untuk sholat 5 waktu tapi tidak dipakai oleh Jumat, itu pun diperbolehkan karena masalah tempat adalah secara umum. Jadi selama tempat itu digunakan untuk sholat 5 waktu boleh, walaupun tidak digunakan Jumat, karena secara umum seperti itu. Ya, ada beberapa pendapat dari para ulama, insya Allah nanti saya coba bacakan. Hadirin sekalian, dari beberapa keterangan yang bisa saya sampaikan di sini, di antara lain adalah pertama itu semangat Rasulullah ketika sampai kepada 10 malam terakhir itu beda sekali dengan awal-awal Ramadan. Beda dengan kita pada umumnya. Kita pada umumnya awal Ramadan sangat semangat sekali. Bahkan yang meyakini bulan rahmat berbondong-bondong datang ke masjid dan ke musola. Sementara ketika di akhir Ramadan 10 Ramadan terakhir, mereka mulai berguguran, mulai mundur teratur karena disibukkan dengan bikin kue, memikirkan belanja dan lain sebagainya. Sementara contoh dari Rasulullah adalah sebaliknya. Ketika 10 malam terakhir semangatnya ditingkatkan. Dia tinggalkan istri-istrinya, maksudnya di tempat tidur,
kemudian dia kencangkan ikat pinggangnya, dia beriktikaf, dibangunkan istrinya untuk sama-sama beriktikaf. Semangatnya dibedakan dengan di awal-awal Ramadan. Karena apa? Di 10 malam terakhir itu ada keistimewaan. Bukan hanya Lailatul Qadar, tetapi banyak hal. Terutama kita yang mau mendekatkan diri kepada Allah, terutama di sepertiga malam. Karena banyak sekali keistimewaan di sepertiga malam. Hadirin sidang itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itikaf bagi laki-laki dilakukan di masjid. Dan ini ada berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Wala tubasiruhunna wa antum akifuna fi masajid. Jadi itikaf itu harus dilakukan di masjid. Dan janganlah kamu mengganggu istri ketika sedang beritikaf di masjid. Jadi keterangannya di masjid. Kemudian ada beberapa ulama sepakat bahwa memang itikaf adalah dilakukan di masjid. Di antaranya Al-Qurtubi. Kemudian keterangan lain, semua ulama bersepakat bahwa itikaf dilakukan di masjid kecuali pendapat satu orang, yaitu Ibnu Ubadah. Kemudian pertama yaitu memberi semangat. Yang kedua, meluruskan istilah masjid. Masjid itu apa sih? Ternyata secara bahasa masjid itu adalah tempat sujud. Tempat sujud. Kemudian maknanya semakin meluas. Dia diartikan tempat berkumpul kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Imam Jarkasi mengatakan, mengingat sujud adalah gerakan yang paling mulia dalam sholat, karena kedekatan seorang hamba dengan Allah, maka nama tempat itu diturunkan lagi kata-kata ini sehingga menyebutnya masjid. Jadi masjid asal katanya adalah tempat sujud. Kemudian Imam Jarkasi juga menyebutkan bahwa masjid menurut sila dipahami secara umum. Kemudian masyarakat muslim memahami bahwa masjid adalah khusus untuk tempat disiapkan untuk sholat lima waktu. Sehingga tanah lapang tempat orang berkumpul itu tidak dikatakan masjid. Walaupun itu tempat sholat, tidak dikatakan masjid. Kemudian berdasarkan keterangan-keterangan di atas, istilah musola termasuk masjid. Musola termasuk masjid. Hanya mungkin musola itu hanya ada di Indonesia. Karena apa? Karena di situ juga sama fungsinya, tempat orang-orang bersujud melakukan sholat lima waktu. Maka di dalam istilah fikih ada dua macam masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu dan untuk Jumat. Kemudian masjid gairu jami adalah masjid yang digunakan untuk sholat lima waktu saja, walaupun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi batasan masjid di sini menurut Ibnu Rashid menyebutkan ini ada tiga tempat. Tetapi pendapat ini lemah. Jadi itikaf menurut Ibnu Rashid itu ada 3 tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Tapi pendapat ini lemah. Kemudian kesimpulan daripada tempat itikaf yaitu itikaf hanya bisa dilakukan di masjid jami, masjid yang digunakan Jumatan. Ya, itu benar. Kemudian itikaf juga bisa dilakukan di semua masjid, baik jami maupun non jami, gairu jami. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya Syafi'i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, dan pendapat makhul Imam Malik. Jadi masjid atau musolah di istilah kita yang tidak dipakai oleh Jumat tapi dipakai sholat lima waktu itu boleh
untuk digunakan untuk iktikaf. Dan ini adalah mayoritas pendapat para ulama. Jadi iktikaf itu tidak mesti dan tidak harus di masjid jami. Meskipun masjid itu atau musola itu tidak digunakan untuk sholat Jumat. Jadi itulah pendapat mayoritas ulama. Kenapa kita sekarang melaksanakan? Memang kita juga baru tahu, ya kita juga baru dapat ilmunya sekarang. Mungkin kalau dari dulu kita dapat, kita sudah melaksanakan ini. Ngapain kita jauh-jauh ke tempat orang? Mungkin sekarang kita baru mulai, dan Ikhwan juga mungkin belum paham semuanya. Mungkin saudara-saudara kita juga yang lain masih berpendapat bahwa iktikaf itu di masjid jami. Nah, alhamdulillah ada ilmu yang sampai ke kita sehingga kita bisa melaksanakan walaupun kondisinya cuacanya seperti apa, kita bisa melaksanakan. Dan nilainya sama, insya Allah sama. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika kita iktikaf? Semua rangkaiannya dari ibadah, mungkin dari sholat, tahajud, tilawah Quran, berzikir, berdiskusi, apa saja yang kita lakukan ketika malam itu untuk ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya adalah ketika Allah menentukan malam ini adalah malam Lailatul Qadar, posisi kita sedang beribadah kepada Allah, bukan sedang lalai tertidur, bukan sedang lalai ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat. Maksudnya seperti itu. Jadi kita berjaga. Kita juga nggak tahu. Walaupun dikasih tahu ciri-cirinya, malam Lailatul Qadar, suasananya tenang, sejuk dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, kita berjaga. Sekarang dengan malam ini tinggal 3 malam. Malam 27, 28, 29. Insya Allah kita mulai dari malam 2 malam yang lalu ya, dari malam 25 di sini khususnya. Jadi mudah-mudahan walaupun iktikaf yang katakan tidak ideal, tidak sempurna, tapi Allah Maha tahu. Karena apa? Yang disebut iktikaf itu orang berniat saja berdiam di dalam masjid walaupun sebentar, tapi niatnya iktikaf, itu dia sudah dapat bagian dari iktikaf. Apalagi dia diniatkan saya akan berniat sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu dia akan dapat bagian daripada iktikaf. Dan kalau malam itu Allah menurunkan Lailatul Qadar, dia akan dapat bagiannya Lailatul Qadar. Walaupun mungkin ya Allah yang Maha tahu ya, sempurna atau tidaknya sempurna, tapi kita dapat bagian itu karena kita berniat untuk iktikaf, mencari malam Lailatul Qadar. Dan banyak keterangan, bahkan ada hadis atau pernyataan sahabat yang mengatakan bahwa bersumpah, Mus'ab bin Jabal ya, bersumpah bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Juga pendapat lain malam 27, 29, 25. Tapi di situ penekanannya yang penuh harapan adalah malam 27. Tetapi kembali lagi kepada mayoritas pendapat ulama bahwa malam Lailatul Qadar itu berubah-ubah. Setiap tahunnya berubah-ubah. Tidak seterusnya di malam 27. Kapan saja, makanya kita disuruh berjaga saja. Tetapi Rasul sudah mengkerucutkan dari 10 malam di bulan Ramadan itu malam kita berjaga di malam-malam ganjil. Nah sekarang tahun ini rancu, ada yang mulainya seperti kita Sabtu, ada yang mulainya Minggu, sehingga untuk antisipasi, untuk berjaga-jaga, ya udah kita laksanakan aja. Apalagi sekarang tempatnya kita lebih mudah kita jangkau. Laksanakan udah, mau malam ganjil, mau malam genap, laksanakan. Karena kita tidak tahu
Lailatul Qadar itu kapan diturunkan? Yang pasti dijelaskan di dalam ayat Lailatul Qadar itu di mana pada malam itu diturunkan Al-Quran. Itu kita yakin. Sedangkan diturunkan Al-Quran malam Lailatul Qadar berarti ya di 10 malam terakhir. Jadi mudah-mudahan kita walaupun minoritas ya sedikit, tetapi kita memahami sunnah, kemudian kita mengamalkan, ya. Mudah-mudahan Allah akan beri kita orang-orang yang hati. Bahkan kalau bisa menjadi waliullah. Karena ketika seseorang, salah satu tarikh diceritakan bahwa seseorang pergi berniat berkunjung ke tempat saudaranya, tapi bukan saudara sedarah, ya, saudara seakidah. Dia pergi kunjung. Kemudian setelah di perjalanan diutuslah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemuinya. Di tengah perjalanan ditemui oleh malaikat. Bulan, dia berbentuk manusia, Bulan, kau hendak kemana? Aku akan berkunjung ke rumah si Bulan. Apakah kamu ada keperluan, kepentingan bisnis ke dia? Oh tidak, saya mengunjunginya karena Allah. Kemudian setelah dijawab seperti itu, malaikat, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menanyakan itu. Dan engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah. Menurut beberapa keterangan, ada hadis yang cukup panjang bahwa kalau orang sudah dicintai oleh Allah, Allah akan manggil malaikat Jibril yang pertama. Malaikat Jibril dipanggil, wahai Jibril, aku mencintai sepulah, kau harus mencintai sepulah. Ya malaikat mah samina wa ta'na, nggak ada yang nolak, ikut mencintai. Kemudian panggil semua malaikat, umumkan bahwa aku mencintai fulan. Semua suruh mencintai fulan. Jadi kalau Allah sudah mencintai hambanya, malaikat semua diberikan mencintai. Itu buat keterangannya sebagai waliullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat itu bisa siapa saja yang mendapatkan. Bukan seorang ilmuwan, bukan kiai saja, bukan para ulama, tidak. Tetapi orang-orang yang melakukan sesuatu semuanya karena Allah. Begitupun kita malam ini. Niat, luruskan niat kita. Luruskan niatnya. Jangan sampai karena sesuatu kita melakukan ibadah. Singkirkan jauh-jauh. Karena saya pernah menyampaikan bahwa ada 3 orang yang melakukan perbuatan atau amalan surga, tapi endingnya dia diseret ke neraka. Yang pertama, mujahid, dia berperang jalan Allah, kemudian dia syahid, tetapi ketika itu dia diadili oleh Allah, dipanggil, ditanya oleh Allah, ditunjukkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dia mengakuinya. Kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan? Aku berjuang di jalanmu, aku maju ke medan perang sampai aku sakit. Tapi Allah katakan, kamu dusta. Kamu berperang di jalan Allah, mengangkat senjata bukan karena aku, tapi supaya kamu dianggap jadi pahlawan, supaya kamu dianggap orang-orang gagah berani. Lalu panggil 2 malaikat, diseret secara kelungkup, dilemparkan neraka. Kemudian yang kedua, seorang ilmuwan, seorang alim, dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya, belajar membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, belajar agama dan mengajarkan. Semua itu sama dipertontonkan oleh Allah, nikmat-nikmat ketika di dunia.
Dia mengakuinya dengan nikmat itu apa yang kamu lakukan? Saya belajar ilmu dan saya mengajarkan. Saya membaca Al-Quran dan mengajarkan. Semua itu saya lakukan karenamu ya Allah. Dusta. Kau lakukan itu semua supaya kamu dibilang orang alim, orang ngerti. Kau membaca Al-Quran supaya engkau dikatakan orang. Dan di dunia itu sudah kamu dapatkan. Kamu disebut orang alim, kamu sebut kamu dusta. Kemudian panggil malaikat, seret secara kelompok, lempar. Yang terakhir adalah seorang hartawan. Dia diberi ke lapangan rezeki, dipertunjukkan oleh Allah nikmat-nikmat itu dan diakui. Kemudian dengan nikmat itu apa yang kamu lakukan? Jawab orang itu, saya selalu membantu orang-orang yang memerlukan. Saya selalu berderma, saya selalu infak di jalanmu demimu ya Allah. Semua aku lakukan demimu. Tapi kata Allah, dusta. Kamu melakukan itu supaya kamu dianggap orang dermawan, orang yang peduli. Dan itu sudah kamu dapati, orang-orang menyebutmu orang yang dermawan. Lalu panggil malaikat, dilempar lagi. Ini cerita ini bukan cerita ya, itu hadis ya. Ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita. Kita ini orang biasa, apa kita pernah berderma, pernah ke medan perang, atau kita punya ilmu kita sampaikan atau jadi polri? Tidak, kita orang biasa aja, nggak punya amalan istimewa. Itu orang-orang yang punya amalan istimewa, cuma salah niat saja. Bagaimana dengan kita? Kita harus lebih lagi meluruskan niat kita. Jangan niatnya karena dunia, jangan niatnya karena lain-lain. Luruskan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan jamin. Tadi kan kita sudah mendengarkan Ustaz Nasir, kalau semuanya kita bergantung kepada Allah, Allah Somad, semuanya akan dijamin oleh Allah. Tidak bergantung kepada manusia, kepada makhluk, dan dijamin oleh Allah. Dan itulah mungkin kunci daripada kehidupan kita. Mengeluh memang sifatnya manusia. Kekurangan, ya jangankan kekurangan, kelebihan aja biasanya kita menganggap kurang. Itulah sifat manusia. Tetapi kalau kita sudah menggantungkan sesuatu kepada Allah, Allah Samad, ya insya Allah semuanya akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian bisa kita jalani dengan lapang dada sehingga kita lulus pada ujian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sikap yang 3 malam dengan malam ini Allah beri kemudahan kepada kita untuk menjalankannya, Allah beri kekuatan apapun rintangannya, karena kita tidak tahu Ramadan depan kita masih ada apa enggak, masih dijamin apa enggak mau oleh Allah. Makanya manfaatkan waktu yang tinggal 3 hari ini dengan sekarang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan amalan-amalan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau ada yang keliru itu bukan diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.